kita akan belajar bagaimana sebenarnya perilaku individu itu dapat kita ramalkan dan juga dapat kita pahami. Tuh, makanya ada teori namanya teori plan of behavior, di mana kita bisa sebenarnya memprediksi perilaku individu gitu ya, terkait dengan perilaku sehat mereka. Jadi teori of plan behavior ini memang biasa digunakan dalam psikologi kesehatan, di mana kita menganalisa perilaku atau merencanakan perilaku sehat dari individu. Nah, awal mula terbentuknya teori of plan behavior ini itu sebenarnya Fishbein dan Azens itu awalnya mereka itu mengembangkan teori yang namanya Theory of Reason Action atau TRE. Ya. TRE ini merupakan awal mula dari dikembangkannya TPB. Jadi pada tahun 1967 Fishbein dan Azens itu mengembangkan TRE ini. Ya, dan lebih lanjut dikembangkan pada tahun 70-an. Nah, pada tahun 80-an, TRE ini sudah menjadi teori yang sangat umum atau banyak digunakan untuk mempelajari perilaku-perilaku manusia. Nah, asumsi dasar dari TRE pada awalnya itu adalah perilaku manusia itu berada di bawah kontrol sadar individu tersebut. Ya, jadi TRE ini ngomong bahwa Azen sama Fishbein itu mengatakan bahwa ketika individu memunculkan suatu perilaku, maka sebenarnya dia itu secara sadar memilih perilaku tersebut. Ya, dan manusia memiliki kontrol penuh atas perilaku tersebut. Nah, selain itu, individu itu juga berpikir tentang konsekuensi dan implikasi atau dampak dari perilaku dan memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Ya, jadi yang dimaksud sadar itu bahkan individu sampai bisa berpikir mengenai konsekuensi dan dampak, gitu ya, atau implikasi dari perilaku yang dia akan munculkan. Sehingga dia pun atau individu tersebut tuh bebas untuk kemudian menentukan jadi memunculkan perilaku tersebut atau tidak, atau melakukan perilaku tersebut atau tidak. Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku. Jadi intensi yang dimiliki oleh individu itu memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku yang dimunculkan oleh individu tersebut, gitu ya. Ini asumsinya TRE ya, asumsinya TRE. Jadi contohnya misalnya adalah ketika saya memiliki intensi untuk memakan sayur, maka itu memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku saya yang makan sayur. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui perilaku individu, maka kita lihat intensinya seperti apa. Apakah individu tersebut memiliki intensi tertentu untuk melakukan sesuatu? Itu dapat kemudian memprediksi perilaku yang akan muncul. Intensi itu apa sih? Sebelum saya lanjut, intensi apa? Boleh dijawab di chat. Intensi apa intensi? Intensi apa? Ada yang jawab di chat nggak? Jawab di chat aja. Intensi apa? Niat? Oke, yang lain? Tujuan? Kemauan? Kemauan. Oke, ya. Jadi kalau sebenarnya menurut di bukunya Azem ini dia sebenarnya pernah mengutip intensi menurut Bandura. Jadi ada salah satu tokoh psikologi yang mempelajari tentang perilaku juga gitu ya, namanya Bandura.
Dia mengatakan bahwa intensi itu adalah sebenarnya adalah kebulatan tekad, ya, atau tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu perilaku tertentu atau menghasilkan apa namanya keadaan tertentu di masa datang gitu. Dari apa namanya, kemudian beberapa pendapat juga mengatakan bahwa intensi itu adalah niat sebenarnya untuk individu itu melakukan atau menghasilkan suatu perilaku tertentu. Nah, di TRE sendiri ya, di TRE sendiri awalnya berfungsi apa namanya berdasarkan dua komponen. Jadi perilaku jika ditinjau dari teori reason action itu merupakan fungsi dari dua komponen. Ya, yang pertama adalah sikap terhadap perilaku, yang kedua adalah norma subjektif terkait perilaku. Terkait dengan sikap terhadap perilaku itu ada dua apa namanya komponen, yaitu belief about outcomes dan evaluations of outcomes. Kalau belief ya sama, kita ngomong belief itu berarti kan apa namanya apa ya, kepercayaan kita terkait apa hasilnya nanti gitu. Apa yang akan terjadi jika saya melakukan perilaku ini? Ya, jadi hal yang kita percayai ketika kita melakukan satu perilaku tertentu. Ya, misalnya terkait tadi makan sayur gitu. Kalau saya makan sayur, maka saya akan menjadi sehat misalnya, atau nutrisi saya terpenuhi, atau skop kebutuhan serat saya terpenuhi, maka saya akan sehat. Misalnya itu adalah belief dari outcomes-nya, atau dari hasil ketika dia melakukan satu perilaku tertentu. Ya. Yang kemudian kedua adalah evaluations. Ya, di evaluation of outcomes, jadi kita itu mengevaluasi hasil dari perilaku yang akan kita hasilkan nanti, atau yang akan kita lakukan nanti. Apakah hasil dari perilaku ini diinginkan atau tidak diinginkan sebenarnya? Ya. Terkait makan sayur tadi, jadi misalnya hasilnya adalah sehat ya tadi. Apakah sehat atau kondisi sehat, jadi hasil dari perilaku saya makan sayur ini, itu sesuatu yang diinginkan atau tidak? Atau sesuatu yang tidak diinginkan atau diinginkan? Gitu. Ya, jadi dua aspek ini atau dua komponen ini merupakan subkomponen dari sikap terhadap perilaku. Bagaimana sikap kita terhadap perilaku yang akan kita munculkan. Yang kedua adalah norma subjektif terkait dengan perilaku. Ya, kalau norma itu kan berarti terkait dengan aturan gitu ya, atau hal-hal yang kita percayai sebagai harus dilakukan atau tidak. Yang pertama adalah normative belief. Jadi normative belief yang kita miliki atau pendapat atau ekspektasi orang lain terkait perilaku tertentu. Ya, jadi normatif apa ya? Norma di sosial. Norma belief atau belief di sosial itu apakah mengharapkan ini atau tidak, atau berpendapat baik atau tidak. Kemudian motivation to comply. Jadi kecenderungan individu untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau tidak itu terkait dengan perilaku tertentu. Jadi kalau norma subjektif itu sebenarnya terkait bagaimana apa namanya sosial atau norma sosial itu menilai perilaku yang kita miliki atau yang kita lakukan nanti. Jadi kalau normative belief itu sebenarnya adalah pendapat atau ekspektasi sosial atau orang lain di lingkungan sosial terkait perilaku kita. Kalau motivation to comply itu sebenarnya adalah kecenderungan kita atau individu untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau ekspektasi sosial terkait dengan perilaku tertentu. Ya, misalnya merokok misalnya, perilaku merokok ya misalnya. Kalau di normative belief itu adalah misalnya di dalam peers atau lingkungan apa namanya teman sebaya kita gitu ya. Normative belief-nya adalah pendapatnya adalah misalnya kalau di FKM kan nggak boleh ya merokok di kampus, itu kan nggak boleh ya, di lingkungan kampus nggak boleh kan? Boleh nggak boleh kan? Setahu saya nggak boleh ya.
merokok di lingkungan kampus di FKM boleh nggak di kampus kalian? Sepertinya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Seingat saya nggak boleh memang di sana. Ya, jadi ada aturan itu gitu. Jadi sebenarnya bahwa lingkungan atau orang lain itu memiliki ekspektasi bahwa tidak ada orang lain merokok di lingkungan kampus tersebut. Nah, misalnya normatif belief-nya gitu. Kemudian motivation to comply-nya adalah kecenderungan kita untuk memenuhi aturan tersebut atau memenuhi ekspektasi kita terkait dengan aturan yang sudah dibuat tersebut. Itu ekspektasi orang lain terkait dengan aturan yang sudah dibuat tersebut. Sehingga kita memilih tidak merokok dalam kampus, misalnya seperti itu. Nah, TRE dalam pengembangannya si Fishburn sama Azen itu kemudian menilai kayaknya masih ada yang kurang deh dari teori TRE ini. Bahwa sebenarnya dari TRE itu masih ada faktor lain yang dianggap penting tapi tidak dipertimbangkan. Gitu ya. Jadi ada faktor lain yang juga berperan penting sebenarnya dalam mempengaruhi perilaku individu tapi tidak diperhitungkan dalam TRE. Misalnya adalah faktor demografisnya, kondisi finansialnya, sosioekonominya itu tidak dipertimbangkan. Itu. Nah, kemudian pengaruh tidak langsung antara komponen TRE namun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam model. Ya, bahwa sebenarnya komponen-komponen dalam TRE itu memiliki pengaruh yang tidak langsung tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam model TRE. Nah, dari evaluasi ini maka TRE berjalannya seperti ini ya. Jadi ini terpisah ya, bahwa komponen sikap dan komponen normatif belief itu terpisah walaupun dua-duanya itu atau tidak berhubungan ya di sini dijelaskan ya, namun dua-duanya itu mempengaruhi intensi perilaku kita ya. Jadi belief dan juga evaluasi terhadap hasil itu akan mempengaruhi sikap kita ya, sikap kita terkait dengan perilaku tersebut ya. Dan juga kepercayaan atau belief kita terkait dengan apa yang orang lain akan pikirkan nanti ketika kita memunculkan perilaku tersebut gitu ya, dan kecenderungan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu akan mempengaruhi subjektif norm kita. Sehingga dua aspek atau komponen ini sebenarnya akan menjadi hal yang memunculkan intensi kita untuk berperilaku tertentu, dan intensi inilah yang akan mendorong munculnya perilaku secara aktual. Nah, TRE menjelaskannya seperti ini, bagannya ya, atau modelnya. Nah, dari sini si Azen sama Fishburn itu kemudian melakukan evaluasi tadi ini, bahwa ini sebenarnya itu punya saling keterkaitan tapi tidak langsung, tapi nggak dijelasin dalam model. Dan ada aspek lain sosiodemografis tadi yang sebenarnya turut mempengaruhi munculnya intensi dan juga perilaku. Nah, akhirnya muncullah teori of planned behavior atau TPB, yang sebenarnya TPB ini juga adalah penyempurnaan dari TRE. Ya. TRE pada hasil evaluasi dianggap memiliki limitasi bahwa teori ini terbatas untuk menjelaskan individu yang tidak memiliki kuasa atas perilaku mereka atau percaya bahwa mereka tidak punya kuasa atas perilaku mereka. Nah, kemudian TPB ya dalam pengembangan TPB atau Theory of Planned Behavior ada penambahan komponen yang disebut dengan Perceived Behavior Control ya, atau PBC pada Theory of Planned Behavior. Nah, PBC ini atau Perceived Behavior Control ini merupakan persepsi seseorang pada kemampuan dia untuk melakukan perilaku. Ya, jadi kita mempersepsi diri kita mampu atau tidak untuk melakukan perilaku tersebut. Ya, PBC ini terbagi atas dua subkomponen, yaitu control belief dan juga perceived power of control.
Kalau control belief itu adalah kepercayaan individu terhadap jumlah akses sumber daya yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku. Jadi misalnya ada perilaku makan sayur, di control belief itu adalah apakah individu tersebut memiliki kepercayaan bahwa dia memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat makan sayur, baik sumber daya secara finansial, energi ataupun yang lainnya. Ya, apakah saya cukup mampu untuk mengolah makanan sayur, apakah saya cukup mampu secara finansial untuk membeli sayuran, itu masuk ke control belief. Ya, jadi saya percaya atau enggak gitu. Kemudian perceived power of control. Jadi kepercayaan seseorang terhadap kekuatan sumber daya yang mereka miliki. Ya. Jadi kalau control belief itu terkait dengan akses sumber dayanya. Akses sumber dayanya, jumlah akses sumber dayanya. Ya, bisa atau tidak mengakses pemenuhan kebutuhan akan sayur. Ya. Kalau perceived power of control itu adalah kekuatan sumber daya. Finansial tadi masuk di sini ya. Kekuatan apakah dia cukup mampu secara finansial untuk membeli sayur itu masuk di perceived power of control. Atau misalnya saya, contoh sederhana dulu, akhir-akhir ini saya sedang mencoba untuk setiap hari setiap pagi saya akan cukup makan sayur dan juga karbonya dari kentang misalnya yang saya rebus gitu. Kenapa kemudian saya merubah perilaku tersebut? Misalnya ya, di control belief saya percaya bahwa saya punya akses untuk saya membeli itu. Saya punya aplikasi yang memudahkan saya untuk saya bisa mengakses tempat saya membeli sayur dengan mudah. Ya. Perceived power of control adalah saya cukup memiliki sumber daya secara finansial untuk membeli itu, dan saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengolah sayur sehat tersebut. Saya sudah cukup pengetahuan bagaimana mengolah sayur yang sehat tanpa misalnya direbus, jadi tanpa mengurangi kandungan vitaminnya, misalnya seperti itu. Nah, itu di perceived power of control. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah model dari teori of planned behavior. Ya, jadi kemudian ada 3 komponen ya, komponen sikap, komponen normatif, dan komponen PBC-nya. Jadi ada 3. Yang masing-masing ini sebenarnya juga saling memiliki keterkaitan. Bahwa normatif belief dan subjektif norm itu juga akan mempengaruhi sikap dan juga PBC ya, atau kontrol kita. Ketiga hal ini kemudian akan mempengaruhi intensi individu dalam memunculkan suatu perilaku hingga pada akhirnya memunculkan actual behavior. Ya. Dan kontrol atas actual behavior itu dapat diperoleh dari PBC kita dan juga behavior kita. Nah, apakah kemudian TRE itu tidak memiliki manfaat? Tetap ada manfaatnya TRE ini, gitu ya. Jadi manfaat TRE itu sebenarnya lebih pada bagaimana kita menggambarkan perilaku dalam kendali atau kontrol individu, ya, atau mereka berpikir itu mereka bagaimana gitu. Ya, jadi kalau TPB sementara perilaku itu dianggap di luar kontrol seseorang. Sehingga kemudian ditambahkan aspek terkait dengan kontrol itu tadi. Ya. Nah, TPB sendiri sebenarnya juga memiliki limitasi atau kekurangan, yaitu faktor demografis atau kepribadian dari individu itu sebenarnya tetap dipertimbangkan. Ya, tapi ternyata porsinya tidak begitu besar dalam memperhitungkan atau mempertimbangkan dalam teori tersebut.
yang pada awalnya sebenarnya TPB ini dibuat untuk memasukkan apa namanya faktor lain yang mempengaruhi seperti demografis dan kepribadian, tetapi dalam TPB sendiri pada akhirnya juga tidak begitu diperhitungkan. Nah, kemudian apa namanya definisi PBC sendiri ya, di PBC sendiri kan tadi dijelaskan bahwa sorry terkait dengan kontrol belief dan perceive power of control ini kan lebih kepada subjektif dari individu tersebut ya. Jadi belief individu tersebut. Nah, terkait dengan perceive behavior control ini dianggap bahwa sebagian apa namanya ahli mengatakan bahwa PBC ini kurang operasional ya, kurang operasional sehingga sulit untuk diukur. Bagaimana mengukur PBC ini dianggap masih definisinya masih kurang operasional. Dan asumsi bahwa PBC secara langsung itu memprediksi perilaku sesungguhnya. Sebenarnya PBC sendiri itu bisa langsung memprediksi perilaku sesungguhnya, ya, tanpa melibatkan dua aspek lainnya. Dan adanya gap waktu antara intensi dengan perilaku yang sesungguhnya atau actual behavior, bahwa kecil kemungkinan perilaku itu dilakukan oleh individu tersebut. Jadi sebenarnya ada gap waktu antara intensi dengan munculnya perilaku sesungguhnya. Saya punya intensi nih untuk makan sayur dari dulu banget. Tapi baru terrealisasi misalnya 1-2 bulan kemarin. Intensi saya untuk makan sayur sehat itu sejak 1-2 tahun kemarin, misalnya seperti itu. Ya. Jadi memang tidak bisa memprediksi secara akurat perilaku yang segera. Dan TPB berasumsi bahwa individu selalu berpikir rasional dan membuat keputusan sistematis berdasarkan informasi yang tersedia. Ya. TPB terlalu menekankan pada kesadaran individu dan mengabaikan motif-motif ketidaksadaran yang sebenarnya juga dimunculkan atau dimiliki oleh individu. Itu. Oke, ternyata sudah cukup penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah bisa materinya sudah biasa diakses di Hebat ya? Sudah, Bu, sudah ada. Oke, ya. Bisa di-download, kemudian coba dipahami lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya kasih waktu deh untuk bertanya atau apa namanya mencerna kembali, dan kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Permisi, Bu.
Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan. Terkait TRA dan TPB ini kan kalau saya bilang itu bisa saling itu ya Bu ya, berhubungan. Kalau TRA itu kan berlaku dalam kendali, sedangkan TPB itu berlaku Sorry, untuk suaramu sangat kecil, Mas. Bisa agak kencangan dikit? baik Bu. Terkait TRA dan TPB ini kan sepertinya saling berhubungan ya Bu ya. Kalau yang TRA itu berlaku dalam kendali, sedangkan TPB itu berlaku yang dianggap di luar kendali orang. Nah, itu maksudnya itu seperti ini Kak Bu. Misal kita memiliki keinginan mengerjakan tugas atau belajar, itu kan dalam kendali kita ya Bu ya berlakunya. Nah, untuk yang di luar kendali kita itu apakah seperti kayak tiba-tiba ngantuk itu apakah itu termasuk dari TPB itu? Jadi gini, situasinya sama-sama adalah mendapatkan tugas, gitu ya. Iya, iya. Situasinya sama-sama mendapatkan tugas. TRE ngomong kita akan secara sadar dan penuh gitu mau mengerjakan tugas atau tidak. Semua di bawah kontrol kita. Gitu ya. Sehingga sebenarnya di TRE di awal itu mengabaikan adanya kontrol dari diri kita karena menganggap kita sudah punya kontrol atas itu. Atas perilaku tersebut. Gitu. Sementara kalau TPB gitu ya, kita mau mengerjakan atau tidak, sebenarnya bahwa kita mau mengerjakan atau tidak itu kita tidak punya kontrol atas itu karena kita ada tugas atau tidak, kita tidak punya kontrol atas itu dan kita perilaku yang akan kita munculkan itu nanti ada ada aspek kontrol dalam diri kita yang akan kemudian itu mempengaruhi kita memunculkan perilaku mau mengerjakan tugas tersebut atau tidak. Ya, terkait kita punya akses atau tidak untuk bisa mengerjakan perilaku untuk memunculkan perilaku mengerjakan. Misalnya punya akses jurnal atau tidak. Kemudian apakah kita merasa cukup mampu untuk bisa mengerjakan tugas itu atau tidak, yang pada akhirnya itu memunculkan perilaku kita mengerjakan tugas atau tidak. Itu TPB. Oh iya, paham Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iniin video biar rekan-rekan lebih paham. Sebentar. Bentar ya. Nah, ini ada perilaku terkait dengan grocery di Australia. Jadi kita akan coba untuk menganalisanya sebentar. Di video ini akan coba analisa. The behaviour of grocery shopping is changing. 88% of Australians are active internet users,
and 17.19 million access the internet through mobile phones. The online industry has become increasingly popular over the past decade. Online grocery shopping is growing 7 times faster than the rest of the Australian grocery market. It is estimated that online consumer spending will inject up to $2 billion of sales into the Australian grocery industry over the next 5 years. Major grocery stores such as Woolworths and Coles are increasingly developing and expanding their online channels. 1 in 4 Australians say they order grocery products online, and 55% say they are willing to do so in the future. So let's investigate why consumers engage in the behaviour of online grocery shopping and what caused the shift from in-store to online. A theory that explains and predicts how behaviour is formed is called the theory of planned behaviour. This theory suggests 3 constructs that can contribute to a consumer's intentions leading to purchasing behaviour. The first construct is subjective. It relates to beliefs about whether peers, people of importance, or society approve or disapprove of the behaviour. So let's take a look at how subjective norm can influence a person's intention to purchase groceries online. I live in a share house with like 5 other people. So since most of us are like busy with uni and stuff, we just have a bulk order that we make online together. We can also like buy internet, and we don't need to be to plan it. So we all just send it by email or messenger and then send the order online. And it's easier because we don't need to go to the shopping center or anything. Royce's engagement in online grocery shopping was influenced by the people he lives with. His friends all engaged in this behaviour, so it made it convenient and easy for Royce to also engage in this behaviour. This is an example of how the beliefs of people around you can impact whether or not you view this behaviour as acceptable and therefore intend to engage in the behaviour. The second construct is attitude. This refers to the degree to which a person has a favourable or unfavourable evaluation of the behaviour of interest. It entails a consideration of the outcomes of performing the behaviour. So I used to do my online grocery shopping in Mexico, and now I'm here in Australia, and I'm still doing it here because it's easy and convenient. But the transport fee and the shipping fee is almost the same, and it saved my time and money. The online grocery shopping saved my previous purchases, and I don't have to spend too much time thinking what I have to buy. Stephanie found that online grocery shopping was easy and convenient, which made the behaviour favourable. She also acknowledged that the time and cost travelling to the shop would be the same as the delivery cost. The third construct is perceived behavioural control. This construct expresses a person's belief on how easy or hard it is to display a certain behaviour or act in a certain way. About a year and a half ago, I broke my ankle, and whilst lots of people were offering to give me groceries, I live by myself, and I just found it easier to browse online on my iPad. John was put in a situation where he was unable to go to the grocery store. Online shopping provided him with an alternative in which he could engage in the behaviour in a controlled manner. He was able to engage in online shopping from his own home without the help of other people. He had control over when he would like the groceries to be delivered. The website also offered him with the option to purchase the same list as a previous shop to make the process faster and easier. These 3 constructs are the best predictors for forming a behavioural intention, which in turn leads to a behaviour. The more favourable the attitude, subjective norm and perceived behavioural control, the stronger the consumer's intention to perform the behaviour should be. We found that consumers' shopping habits changed in purchasing their groceries in-store to online. One category of impulse purchases identified by Hawkins Stern is pure impulse purchases. It refers to when a consumer makes a novelty or escape purchase that differs from their typical purchasing patterns. Because I buy less stuff online. Something that I can consume, like drinks or chocolates, sweets. I can't eat or drink those things right away, so it doesn't attract me that much. There is a gap between in-store and online impulsive behaviour due to the lack of instant gratification. In today's competitive market, supermarkets need to provide an online experience that is perceived positively. It is expected that as public perception improves, so will the number of online grocery consumers.
Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Oke, ayo dianalisa bersama. Coba. Oke, yuk dianalisa bersama. Coba tadi. Tadi tentang perilaku apa? Sorry. Belanja online, Bu. Belanja online. Online shopping. Oke, online shopping. Ya. Coba kita lihat dari yang pertama dari subjektif dulu. Oke, apa tadi yang dimunculkan pada individu? Sini atau ya, sikap dulu deh. Yang sikap dulu. Apa yang belief dari individu apa? Belief terkait dengan outcomes-nya apa? Dengan belanja online mereka tidak harus membuang waktu banyak. Oke, tidak harus membuang waktu banyak ketika mereka belanja online. Mereka mendapatkan keuntungan tidak membuang waktu banyak. Oke, dia stay di rumah aja bisa gitu ya. Kemudian bahkan dia cuma butuh goler-goler di rumah tanpa bantuan orang lain pun bisa gitu ya. Kemudian evaluasinya apa? Evaluation of outcomes-nya apa? Belanjanya dapat cepat datang ke rumah gitu tanpa effort yang besar. Tanpa effort yang besar. Ada yang lain? Yang lain? Oke. Ya? Itu apa? Dari perilaku yang tidak diinginkan yaitu capeknya itu mungkin, Bu. Ada cost, ya benar. Ada cost lebih yang kemudian ketika dia belanja secara langsung, ya sebenarnya cost-nya ketika di delivery pun tidak jauh beda dengan ketika dia datang langsung, ya sehingga perilaku ini sebenarnya cukup masih bisa diterima gitu ya. Oke, kemudian untuk norma subjektif. Norma subjektif di normatif belief-nya apa? Tadi ketara banget. Normatif belief-nya apa? Di sosial itu. Di lingkungan sosial di Australia apa normatif belief-nya? Tadi yang dikatakan. Ada yang bisa menyampaikan normatif belief-nya apa? Normatif belief. Tadi disampaikan loh secara jelas normatif belief-nya apa? Atau norma subjektifnya apa? Subjektif normnya apa? Tadi dikatakannya subjektif norm langsung secara keseluruhan apa? Mereka setuju juga nggak sih Bu atau gimana? Gimana? Kayak mereka tuh setuju kalau online shopping ini benar memudahkan dan tidak membutuhkan effort lebih gitu Bu. Jadi ada pendapat atau ada pendapat di sosial bahwa online shopping itu memudahkan sehingga belief atau pendapat dari sosial itu mampu mempengaruhi
perilaku individu tersebut untuk sama-sama kemudian mau berbelanja online, gitu ya. Tadi jadi kan disampaikan bahwa belief dari orang lain sebenarnya atau sosial itu mampu mempengaruhi belief dari individu, bahwa sosial mempercayai bahwa online shopping memudahkan mereka dan pada akhirnya itu juga mempengaruhi dan mempengaruhi belief individu tersebut untuk juga sama-sama menganggap online shopping ini sesuatu yang memudahkan mereka. Itu ya. Oke, next di PBC-nya. Di PBC-nya control belief sama perceived behavior control-nya gimana? Gimana? Di PBC-nya bagaimana? Tadi sepertinya yang control belief-nya itu kan online shop sudah banyak dan semakin canggih. Jadi akses untuk sumber daya untuk dia membeli lewat online shopping itu semakin memudahkan dia untuk melakukan perilaku online shopping itu. Ya, benar ya. Jadi akses terhadap internet yang dimiliki oleh sebagian besar individu di Australia itu juga sebenarnya turut membuat individu itu percaya bahwa mereka memiliki akses untuk dapat melakukan online shopping tersebut. Gitu ya. Jadi akses terkait dengan media, dengan internet yang gadget yang mereka miliki dan dengan mudah dia bisa lakukan tanpa bantuan orang lain tadi kan ya. Jadi dia bisa melakukannya untuk berbelanja itu tanpa online shopping tanpa bantuan orang lain itu sebenarnya merupakan aspek dari PBC-nya mereka. Gitu. Ya, pada akhirnya muncullah intensi mereka untuk melakukan belanja online dan memunculkan actual behavior untuk belanja secara online atau grocery online tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang mau ditanyakan? Permisi Bu. Silakan. Kalau yang tidak dikontrol itu ada nggak ya aspek yang maksudnya yang apa tadi ya? Yang kan ada yang bisa kita kontrol sama ada yang tidak bisa kita kontrol itu. Kalau TRE, kalau TRE kan tidak mempertimbangkan itu gitu ya, karena menganggap semuanya udah by kontrol kita gitu. Nah kalau PBC menganggap bahwa kita harus menilai dulu kita punya kontrol atau enggak. Kita punya kontrol terhadap akses tadi atau enggak? Ya, tadi yang sudah dijelaskan pada kasus tadi di PBC, individu tersebut merasa bahwa dia punya akses, kontrol terhadap akses, gitu ya. Jadi bisa jadi individu itu tidak punya kontrol pada akses terhadap akses, misalnya seperti itu. Nah, tapi di contoh tadi disebutkan bahwa dia punya kontrol atas akses dan juga sumber daya yang cukup untuk dapat memunculkan perilaku online shopping. Gitu. Oh, beda ya Bu ya, beda video berarti ya Bu. Beda gimana? Beda topik gitu. Gini, yang kamu tanyakan adalah situasi yang tidak terkontrol atau TRE-nya? TRE. Kalau TRE gitu, kalau TRE dia sama sekali tidak mempertimbangkan, tak share lagi. Dia tidak mempertimbangkan aspek ini. Tidak mempertimbangkan aspek ini. Karena dia sudah percaya bahwa semuanya itu by kontrol individu tersebut. Nah, kalau di TPB ini masih mempertimbangkan kontrol belief dan perceived behavior control. Karena bisa jadi individu itu punya dan tidak punya. Bisa dipahami bedanya nggak? Ya, bisa Bu. Nah, gitu ya maksudnya. Karena that's why kenapa kok ditambahkan ini? Karena TPP justru ngomong bisa jadi ini rendah atau tinggi pada individu yang mempengaruhi intensi juga. Kalau TRE udah nggak ngomong masalah ini karena dianggap pasti ada individu itu punya kontrol atas perilakunya dia. Gitu.
Baik, Bu. Nah, Saya dari ah? pertanyaan Danu juga tadi saya juga ikutan bingung gitu, Bu. Oh, sekarang udah paham nggak? Paham, Bu. Oke, itu ya. Ada lagi selain Sasa? Terima kasih, Sa. Terima kasih kembali, Bu. Ada lagi? Kita nanti UTS-nya sampai materi ini ya. Jadi kalau ada yang masih dibingungin, coba ditanyain aja. Kita UTS-nya sampai TPB nanti. Bu, saya izin tanya lagi, Bu. Iya, silakan. Oh, berarti untuk yang apa TRE itu udah tidak itu dah Bu, apa namanya mementingkan terkait belief about income sama evolution. Suaramu kecil, Mas. Dikencengin lagi. Saya izin tanya, Bu. Berarti untuk yang TRE sendiri itu kan dari kendali kita. Itu berarti didasari sama belief about income, evaluation of about income itu udah ada gitu, atau kalau yang sama TPB itu baru yang TPB-nya itu masih perlu pertimbangan gitu. Iya, benar. Gini, saya tak share lagi ya. Nih, TRE itu berpendapat bahwa ini nah, perilaku manusia itu di bawah kontrol sadar individu tersebut. Ya, dia memiliki kontrol penuh atas perilaku tersebut. Dia bisa mempertimbangkan konsekuensinya, implikasinya, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi diragukan bahwa ada ini tinggi atau rendah. Ini pasti ada. Dia sudah punya kontrol penuh atas itu. So, ini tidak dipertimbangkan oleh TRE. Ya. Sementara dalam pengembangan selanjutnya di TPB bahwa TPB Azan Fisben itu ngomong bahwa harusnya ini ada bahwa ada kemungkinan individu itu bisa memiliki kontrol belief yang rendah sehingga itu mempengaruhi intensinya dalam mempengaruhi perilakunya dia dan perceived behavior kontrolnya dia untuk mempengaruhi intensinya. Gitu. Itu ya? Iya, Bu, paham. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri kelas sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu setelah UTS ya, rekan-rekan. Selamat menyiapkan UTS-nya. Semoga hasilnya yang terbaik. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.